Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Ardianti dengan NIM 175621116, mahasiswi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perceived Price, Product Quality, dan E-Service Quality terhadap Consumer Satisfaction dalam membangun consumer loyalty pengguna online food delivery dan dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI dan Ibu Nofriska Krisanya SE MBA. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama itu adalah latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir ini ada teknik analisis data. Oke, yang pertama ini adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan semakin populernya penggunaan smartphone, kesibukan masyarakat dan perubahan gaya hidup seperti pasar online food delivery atau layanan pesan antar makanan daring semakin berkembang pesat. Platform pengiriman makanan online telah membawa perubahan besar dalam kebiasaan masyarakat dalam memesan makanan. Sebelumnya, pemesanan makanan dilakukan melalui telepon atau situs web restoran. Tetapi sekarang, aplikasi online food delivery memungkinkan masyarakat untuk memesan makanan dari beragam restoran secara mudah hanya dengan beberapa ketukan di layar smartphone mereka. Berdasarkan studi, skala industri online food delivery dunia sangatlah masif, dengan nilai pasar online food delivery global mencapai 210 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 426 miliar US dollar pada tahun 2030 menurut hasil research dari President's Research. Pesatnya peningkatan industri online food delivery ini juga didorong oleh akibat pandemi COVID-19 yang meningkatkan omset industri online food delivery global meningkat sekitar 140%. Online food delivery juga berkembang pesat di Indonesia dan mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi. Layanan ini tidak hanya digunakan oleh kalangan muda tetapi juga oleh masyarakat berpenghasilan. Tetapi yang melihat online food delivery sebagai solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Pada studi penggunaan layanan online food delivery di Indonesia, lebih dari separuh pengguna di Indonesia memesan makanan melalui online food delivery setidaknya sekali seminggu menurut hasil research dari Tenggara Strategic. Industri online food delivery diprediksi akan terus tumbuh mengingat kemudahannya yang menarik berbagai segmen konsumen. Pada tahun 2021, total gross merchandise value atau GMV online food delivery di Indonesia mencapai 1,4 miliar dolar, menandakan skala bisnis yang signifikan dalam sektor ini. Angka ini mencerminkan popularitas online food delivery yang tinggi dan potensinya untuk terus berkembang, seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital yang memudahkan akses makanan. Mayoritas konsumen di Indonesia memiliki lebih dari satu aplikasi online food delivery. Pada perangkat mereka, dengan 72% pengguna memiliki lebih dari satu aplikasi online food delivery di ponsel mereka. Dari segi brand, GoFood menjadi aplikasi online food delivery yang paling banyak diinstal oleh konsumen. Indonesia dengan persentase sebesar 76%, diikuti oleh Shopee Food sebesar 72%, dan GrabFood sebesar 64% dalam survei terhadap 1.200 konsumen online food delivery Indonesia oleh Tenggara Strategik. Fakta ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki beberapa pilihan aplikasi untuk memesan makanan secara online. Keberadaan lebih dari satu aplikasi pada perangkat, konsumen juga mencerminkan persaingan ketat di antara platform-platform online food delivery di Indonesia, di mana masing-masing aplikasi berlomba-lomba untuk mempertanyakan atau mempertahankan loyalitas pengguna. Dengan banyaknya pilihan aplikasi, pengguna dapat membandingkan layanan, harga, dan fitur yang ditawarkan setiap platform untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tingkat loyalitas konsumen terhadap layanan online food delivery di Indonesia terbilang tinggi. Menurut studi, hanya 8% pelanggan yang menggunakan dua platform secara bersamaan seperti GoFood dan GrabFood dalam memesan makanan menurut Miserable AI. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas konsumen cenderung setia menggunakan satu platform saja untuk memenuhi kebutuhan online food delivery mereka. Loyalitas ini menunjukkan bahwa konsumen merasa puas dengan layanan yang ditawarkan oleh platform pilihan mereka. Kunci untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan kompetitif ini adalah memiliki klien yang loyal.
Tingginya tingkat loyalitas ini memberikan keuntungan kompetitif bagi platform online food delivery dalam mempertahankan pangsa pasar mereka di tengah persaingan yang ketat di industri ini. Maka dari beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara kualitas layanan elektronik, kualitas produk, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan dalam konteks online food delivery telah dibuktikan bahwa beberapa variabel ini mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Namun beberapa studi lain menemukan bahwa perceived price tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer satisfaction dan consumer loyalty. Kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dan loyalty, menurut Dewantoro, Permatasari, dan Wahyuningsih. Inkonsistensi hasil seperti ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian atau faktor-faktor yang belum dipahami sepenuhnya yang bisa menjadi dasar bagi penelitian ini untuk meneliti lebih lanjut. Selain itu, studi-studi tersebut umumnya tidak secara khusus berfokus pada segmen mahasiswa universitas yang memiliki karakteristik perilaku konsumsi berbeda dibandingkan dengan segmen lainnya. Selain itu, meskipun peran kepuasan pelanggan dalam membentuk consumer loyalty telah dikaji, penerapannya dalam konteks mahasiswa dengan aplikasi online food delivery tentu belum diteliti secara mendalam. Kekosongan ini membuka peluang bagi penelitian yang lebih spesifik untuk mengeksplorasi bagaimana variabel consumer satisfaction dapat memainkan peran dalam membangun consumer loyalty pada segmen mahasiswa yang memiliki preferensi dan kebutuhan unik dalam menggunakan layanan online food delivery. Dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun 7 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah perceived price memiliki pengaruh terhadap consumer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Lalu yang kedua, apakah perceived price memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dalam penggunaan layanan online food delivery? Yang ketiga, apakah produk quality memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dalam penggunaan layanan online food delivery? Yang keempat, apakah produk quality memiliki pengaruh terhadap consumer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Lalu yang kelima, apakah e-service quality memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dalam penggunaan layanan online food delivery? Yang keenam, apakah e-service quality memiliki pengaruh terhadap consumer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Dan yang terakhir ini, apakah consumer satisfaction memiliki pengaruh terhadap consumer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceived price terhadap consumer loyalty, pengaruh perceived price terhadap consumer satisfaction, pengaruh product quality terhadap consumer satisfaction, pengaruh product quality terhadap consumer loyalty, lalu pengaruh e-service quality terhadap consumer satisfaction, lalu pengaruh e-service quality terhadap consumer loyalty, dan yang terakhir ini pengaruh consumer satisfaction terhadap consumer loyalty. Penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen dalam layanan online food delivery. Studi ini memperluas pemahaman tentang peran perceived price, service quality, dan product quality dalam membangun loyalitas melalui kepuasan pelanggan khususnya di segmen mahasiswa. Dan yang kedua ini ada manfaat praktis. Untuk pelaku industri online food delivery, penelitian ini dapat memberikan informasi praktis mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelaku industri dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun strategi peningkatan kualitas layanan, penyesuaian harga, dan peningkatan kualitas produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ini ada consumer satisfaction. Consumer satisfaction didefinisikan sebagai kesesuaian antara harapan terhadap layanan dan produk yang merupakan reaksi pemenuhan dari pelanggan terhadap layanan yang diterima melalui evaluasi mendalam dan penilaian emosional. Consumer satisfaction juga dapat dijelaskan sebagai respons efektif terhadap perbedaan antara ekspektasi pelanggan dan kinerja produk. Kepuasan timbul ketika kinerja yang dirasakan sesuai atau melebihi harapan pelanggan dan sebaliknya. Ketidakpuasan terjadi bila hal tersebut tidak tercapai. Dalam konteks berbelanja, kepuasan pelanggan sebagai penilaian terhadap pengalaman berbelanja dengan kepuasan yang dirasakan memengaruhi kecenderungan untuk melakukan pembelian.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi consumer satisfaction, khususnya dalam bidang online food delivery, yaitu kualitas layanan elektronik atau e-service quality yang merujuk pada kemampuan platform untuk menyediakan pengalaman belanja yang efisien dan efektif, termasuk aspek seperti kemudahan penggunaan situs web, kecepatan sistem, keamanan informasi pribadi, serta akurasi dalam menjanjikan dan mengirimkan pesanan. Serta kualitas makanan atau food quality yang tinggi berkontribusi langsung pada kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk tetap menggunakan layanan online food delivery. Pelanggan yang merasa puas dengan kualitas makanan cenderung memiliki keinginan untuk memesan lagi dan merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain. Lalu yang kedua ini ada perceived price. Harga suatu produk merepresentasikan jumlah pengeluaran dalam transaksi pembelian. Harga dapat dikategorikan menjadi objective price atau harga objektif dan perceived price atau harga perseptual. Objective price berkaitan dengan biaya moneter aktual suatu produk, sedangkan perceived price didefinisikan sebagai persepsi subjektif dan perasaan konsumen tentang harga sebuah produk yang berhubungan erat dengan hasil penilaian performa dan kualitas produk. Perceived price pada aplikasi pengiriman makanan dapat dievaluasi melalui beberapa indikator utama. Salah satu indikatornya adalah biaya pengantaran yang mengukur persepsi pelanggan terhadap biaya pengantaran yang dikenakan oleh layanan pengiriman makanan online, di mana pelanggan menilai apakah biaya tersebut dianggap masuk akal. Selain itu, harga pajak layanan juga menjadi perhatian, mengukur pandangan pelanggan terhadap pajak yang dikenakan dalam penggunaan layanan ini. Di sisi lain, keterjangkauan biaya keseluruhan mencakup penilaian pelanggan mengenai apakah biaya total layanan ini dianggap terjangkau. Sedangkan harga makanan juga penting dalam menilai perceived price, di mana pelanggan mempertimbangkan apakah makanan yang dipesan ini memiliki nilai yang sepadan dengan harga yang dibayarkan. Selain itu, kualitas layanan untuk harga mengukur persepsi pelanggan terhadap nilai keseluruhan yang diberikan oleh layanan pengiriman makanan, khususnya dalam hal kualitas yang diterima dibandingkan dengan harga yang dibayarkan. Terakhir, kesetaraan harga menilai pandangan pelanggan mengenai harga makanan yang dipesan melalui layanan online, apakah setara dengan harga pembelian langsung. Yang ketiga ini ada product quality. Product quality didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah produk memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen untuk penggunaan yang dimaksudkan. Untuk membeli produk yang akan dibeli, konsumen akan menilai keunggulan atau kualitas keseluruhan dari produk dan meminimalkan biaya produk serta memaksimalkan kualitas produk. Dalam konteks makanan, kualitas produk makanan adalah faktor penting yang mendorong niat konsumen dalam memilih restoran dalam membeli makanan. Pada kasus pemesanan makanan secara online, pengalaman konsumen dengan seluruh proses dipengaruhi oleh pengalaman dengan situs web perusahaan pemesanan makanan online beserta kualitasnya serta kualitas produk yang mereka terima. Tingginya kualitas makanan menjadi strategi pemasaran utama yang mampu memberikan pengalaman pembelian yang memuaskan, sehingga dapat menarik dan mempertahankan pelanggan yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap kepuasan serta niat perilaku mereka. Yang keempat ini ada e-service quality. E-service quality mengacu pada kualitas layanan elektronik yang memudahkan dan memperlancar proses belanja, pembelian, dan pengiriman produk atau layanan platform online. Dalam konteks layanan pengantaran makanan online atau online food delivery, e-service quality ini mencakup kualitas tampilan dan fungsi situs yang mempengaruhi kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kecepatan, dan keamanan informasi adalah elemen penting yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan elektronik. E-service quality dianggap sebagai evaluasi keseluruhan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diterima secara online, yang mempengaruhi persepsi mereka tentang nilai dan kepuasan terhadap layanan tersebut. Kualitas layanan elektronik yang mencakup elemen-elemen yang mendukung interaksi dan transaksi online seperti efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, keamanan, privasi, dan responsivitas. Faktor-faktor ini mempengaruhi kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan dalam layanan digital, terutama dalam konteks layanan pesan antar makanan online. Dan yang terakhir ini ada consumer loyalty. Dalam bidang pemasaran, consumer loyalty didefinisikan sebagai komitmen yang kuat untuk melakukan pembelian ulang atau menggunakan kembali produk atau layanan yang disukai di masa depan. Definisi consumer loyalty secara operasional terbagi dalam tiga komponen, yaitu niat untuk membeli ulang atau menggunakan kembali, kemungkinan merekomendasikan kepada orang lain, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selain itu, consumer loyalty didefinisikan sebagai komitmen yang kuat untuk membeli ulang atau menggunakan kembali produk atau layanan yang disukai secara konsisten di masa depan, sehingga menyebabkan pembelian berulang dari merek yang sama atau kumpulan merek yang sama. Penelitian juga menyatakan bahwa perilaku tindakan pembelian yang konsisten dan berulang, lalu sikap atau koneksi emosional dan psikologis, serta komposit atau gabungan dari kedua ukuran di atas diukur melalui preferensi pelanggan, pembelian ulang, rekomendasi, dan kecenderungan untuk beralih ke merek lain adalah tiga elemen kunci dalam mendefinisikan loyalitas.
Pengalaman pelanggan dapat dikaitkan tidak hanya dengan dimensi fungsional, tetapi juga dengan dimensi lainnya, seperti aspek sensorik, emosional, kognitif, perilaku, dan relasional. Selanjutnya, terdapat 7 hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Untuk hipotesis yang pertama adalah perceived price berpengaruh terhadap consumer loyalty. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa perceived price memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer loyalty. Dalam konteks pemesanan makanan, pelanggan yang merasa bahwa harga yang mereka bayarkan sesuai dengan kualitas makanan, layanan, dan lingkungan restoran cenderung lebih loyal. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa perceived price penting dalam membangun persepsi positif untuk memilih restoran tersebut di masa depan. Lalu, hipotesis yang kedua, perceived price berpengaruh terhadap consumer satisfaction. Berdasarkan berbagai studi, perceived price memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer satisfaction. Dalam konteks layanan pengiriman makanan online di Klang Valley, Malaysia, pelanggan yang merasa bahwa harga yang mereka bayarkan sesuai dengan kualitas makanan dan layanan yang mereka terima cenderung lebih puas. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai yang diterima memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Lalu hipotesis ketiga, yaitu product quality terhadap consumer satisfaction, dalam berbagai penelitian memiliki pengaruh signifikan. Dalam konteks layanan pesan antar makanan online, aspek kualitas makanan seperti variasi, rasa, dan kesegaran sangat memengaruhi penilaian pelanggan terhadap pengalaman mereka. Ketika kualitas makanan memenuhi atau bahkan melebihi harapan, pelanggan cenderung merasa lebih puas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap layanan atau restoran tersebut. Hipotesis keempat, ada produk kualitas berpengaruh terhadap consumer loyalty. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa produk quality memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer loyalty. Dalam konteks layanan pesan antar makanan online, kualitas makanan online seperti rasa, variasi, presentasi, dan nilai gizi sangat memengaruhi loyalitas pelanggan. Pelanggan yang menilai makanan berkualitas tinggi cenderung lebih setia pada layanan yang mereka gunakan, terutama ketika kepuasan terhadap makanan juga memediasi hubungan antara nilai yang dirasakan dan loyalitas. Hipotesis yang kelima ada e-service quality berpengaruh terhadap consumer satisfaction. E-service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam konteks layanan pemesanan makanan online di restoran kecil dan menengah. E-service yang berkualitas, kemudahan akses, termasuk kemudahan akses, keandalan, dan keamanan sistem, meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan. Hipotesis keenam, ada e-service quality berpengaruh terhadap consumer loyalty. Em, Kualitas layanan elektronik atau e-service quality memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer loyalty dalam konteks layanan pesan antar makanan online dalam berbagai penelitian. Faktor-faktor seperti pemenuhan, ketersediaan sistem, responsivitas, dan kontak berperan penting dalam membangun kepercayaan pelanggan yang memperkuat loyalitas dan niat untuk menggunakan kembali layanan tersebut. Dan hipotesis yang terakhir itu ada consumer satisfaction berpengaruh terhadap consumer loyalty. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas mereka. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian ini berlangsung di Jakarta, provinsi dengan populasi mahasiswa yang tinggi dan penggunaan layanan pengiriman makanan online yang signifikan. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan pasar potensial untuk memahami pola konsumsi dan kepuasan pengguna layanan. Penelitian ini berlangsung pada bulan Desember tahun 2024. Sedangkan untuk populasi dan sampel, populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal atau berdomisili di wilayah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode dan probability purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel, karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, ukuran sampel dihitung dengan formula Cochrane, yang setidaknya sampel dibutuhkan adalah 97 responden. Namun, untuk meningkatkan akurasi dan mengakomodasi potensi data yang tidak valid, penelitian ini menargetkan setidaknya 220 responden. Dalam teknik non-probability purposive sampling, pemilihan subjek sampel dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan sifat atau karakteristik populasi yang menjadi fokus penilaian, yaitu mahasiswa pengguna online food delivery yang berdomisili di Jakarta, mahasiswa yang memiliki pengalaman menggunakan layanan online food delivery minimal 3 kali dalam 6 bulan terakhir, lalu yang terakhir mahasiswa berusia 18-25 tahun, karena kelompok usia ini adalah kelompok mayoritas digital natives, sehingga dianggap adaptif terhadap teknologi digital.
Lalu variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen maupun dependen. Untuk variabel independen ini terdiri dari persepsi harga atau perceived price, kualitas produk atau produk quality, dan kualitas layanan yaitu service quality. Dan variabel dependennya ini terdiri dari kepuasan konsumen atau consumer satisfaction dan loyalitas konsumen yaitu consumer loyalty. Untuk skala pengukurannya, penelitian ini menggunakan skala Likert 6 poin untuk mengukur tingkat kesetujuan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Skala ini dipilih karena dapat menangkap variasi tingkat persetujuan dengan sederhana dan efektif. Responden dapat menilai setiap pernyataan menggunakan 6 tingkatan ukuran persetujuan, misalnya sangat tidak setuju atau sangat setuju dalam mengukur persepsinya. Dan yang terakhir, ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang telah ditetapkan sebagai sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengumpulan data memanfaatkan media kuesioner online yang memungkinkan penelitian untuk menjangkau responden dalam jumlah besar secara efisien. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam proses analisis data, peneliti akan menguji hipotesis yang atau yang sudah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SAM-PLS, menggunakan perangkat lunak Smart PLS untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, mencakup model ukuran atau outer model, dan uji model struktural atau inner model. Yang pertama ini ada model pengukuran atau analisa outer model. Analisa outer model ini mencakup uji validitas meliputi convergent validity dan discriminant validity, serta reliabilitas dengan menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Untuk uji validitas, convergent validity dicapai jika outer loading melebihi 0,70 dan average variance extracted melebihi 0,50. Sedangkan discriminant validity terpenuhi jika korelasi variabel dengan dirinya sendiri lebih tinggi daripada variabel lain. Untuk uji reliabilitas, agar instrumen pengukuran dinyatakan reliable, nilai Cronbach's alpha harus melebihi 0,7. Dalam penelitian ini, keandalan alat ukur juga dinilai melalui pendekatan reliabilitas, konsistensi internal dengan composite reliability yang harus mencapai nilai minimal 0,7. Selanjutnya ada model struktur atau analisa intermodel. Analisa intermodel ini berdasarkan koefisien determinasi atau R-square, lalu F-square, dan uji hipotesis. Untuk koefisien determinasi atau R-square adalah indikator statistik yang mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi data yang dianalisis. Menurut Shin dan Sarwono, menjelaskan bahwa batasan nilai R-square ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 0,67 sebagai substansial, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Untuk F-square, F-square adalah F-square adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian. Nilai F-square dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan. Jika melebihi 0,2 untuk pengaruh kecil, melebihi 0,15 untuk pengaruh sedang, dan 0,35 untuk pengaruh besar. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 0,2, pengaruh tersebut dianggap sangat kecil, tidak signifikan, dan oleh karena itu dapat diabaikan. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menghitung nilai t-statistik dan p-values dari koefisien yang menunjukkan probabilitas kesalahan dalam menolak hipotesis 0. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi nilai t-statistik dan p-values untuk menilai signifikasinya. Kriteria yang digunakan oleh uji hipotesis ini adalah t-statistik yang melebihi 1,65 dan p-values yang kurang dari 0,05 atau 5%. Sekian presentasi dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.